Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kembali lagi dengan saya Ahmad Faisal. Kali ini kita akan belajar mengenai materi operasi hitung satuan waktu. Nah, tapi di sini satuan waktunya hanya berputar atau sekitar jam, menit, dan juga detik. Oke, kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Di sini ada 5 pembahasan soal yang akan saya bahas satu persatu. Nah, kita langsung saja ke soal nomor pertama. 5 jam ditambah 480 detik sama dengan titik-titik detik. Nah, sini ada 2 satuan waktu yang harus kita ubah ya ke arah detik. Baik jam akan kita ubah ke arah detik ataupun detik kita juga akan ubah ke arah detik, seperti itu ya. Nah, kita di sini akan mengerjakan secara terpisah. Tapi sebelum itu kita tampilkan dulu tabelnya, perubahan waktu jam, menit maupun detiknya. Oke, yang pertama 5 jam ya, kita akan mengerjakan secara terpisah terlebih dahulu ya, agar membuat kalian paham cara pengerjaan soalnya ya. Nah, 5 jam ya, tadi kan akan kita ubah ke arah detik ya, berarti soalnya menjadi 5 jam sama dengan titik-titik detik. Nah, perubahannya berarti kan arahnya jam ke detik. Nah, jika kalian melihat tabel ada di baris ketiga ya, jam ke detik arahnya. Berarti 1 jam itu 3600 detik. Berarti cara pengerjaannya yaitu dikali. Berarti 5 kalian kalikan dengan 3600 detik. Hasil perkaliannya adalah 18.000 detik. Ini hasil dari 5 jam ke arah detik ya. Untuk perubahannya menjadi 18.000 detik. Kemudian yang kedua yaitu 480 detik sama dengan titik-titik detik. Kan karena tadi perubahannya ke arah detik ya. Nah, untuk 480 detik itu kan sama satuannya, sama-sama detik. Nah, jika satuannya sama maka nilainya pun tetap sama, yaitu 480 detik. Nah, berhubung satuannya sudah diubah ke arah menjadi satuan detik semuanya, maka kita kembalikan ke soal, yaitu penjumlahan. Berarti 18.000 detik itu berasal dari 5 jam tadi ditambah dengan 480 detik. Itu hasilnya adalah 18.480 detik ya. Ini pengerjaan secara terpisah, kemudian nanti dikembalikan lagi ke soal asalnya. Baik jika dijumlah maka kalian jumlahkan, atau dikurang maka kalian kurangkan saja, seperti itu. Kita langsung soal nomor 2. 10.800 detik ditambah 640 menit sama dengan titik-titik jam. Nah, di sini ada satuan detik yaitu dengan nilainya 10.800 detik. Kemudian satuan yang kedua ada menit dengan nilainya 640 menit. Nah, kedua satuan tersebut dengan masing-masing nilainya akan kita ubah satuannya menjadi jam ya. Begitu juga yang menit akan kita ubah menjadi satuan jam. Jadi detik kita arahkan ke jam, kemudian menit juga kita arahkan ke jam. Nah, sebelum kita lanjutkan dengan pengerjaannya, kita tampilkan dulu tabel perubahannya ya. Nah, kita akan kerjakan secara terpisah, baik 10.800 detik maupun 640 menit. Yang pertama 10.800 detik ya. Perubahannya yaitu ke arah jam, berarti sama dengan titik-titik jam. Arahnya berarti detik ke jam ya. Arahnya berarti detik ke jam. Jika kalian melihat tabel, detik ke jam ini ada di baris ke-6, baris terakhir, detik ke jam. Maka cara pengerjaannya dibagi ya, berarti 10.800 kalian bagi dengan 3.600 jam, seperti itu ya. Nah, 10.800 dan 3.600 ini kedua bilangan memiliki 0 di belakangnya, sama-sama memiliki 0,2. Maka kalian coret saja kedua 0 tersebut ya, sama-sama kalian coret 2 nolnya. Maka menjadi 108 dibagi 36. Nah, kalian berarti harus mencari perkalian 36 yang menghasilkan 108 ya. 36 kali 1 36, 36 kali 2 tinggal kalian tambahkan saja, 36 tambah 36 hasilnya 172.
karena kan perkalian itu penjumlahan berulang ya. Kemudian 36 kali 3, dan tambahkan lagi 72 tambah 36 hasilnya 108. Berarti menghasilkan angka 3 ya, karena hasilnya 36 kali 3 adalah 108, maka hasilnya 108 dibagi 36 adalah 3 ya. Selanjutnya yang 640 menit ini juga akan kita ubah satuannya menjadi satuan jam. Nah, berarti soalnya menjadi 640 menit sama dengan titik-titik jam ya. Berarti arah bacanya menjadi menit ke jam ya. Menit ke jam ini jika lihat tabel itu ada di baris keempat ya. 1 menit sama dengan 1 bagi 60 jam. Maka cara pengerjaannya adalah pembagian. Nah, berarti 640 kalian bagi dengan 60 ya. Baik 640 dan juga 60, kedua bilangan tersebut memiliki 0 di belakangnya. Sama-sama memiliki 01. Nah, dalam pembagian kalian coret saja nolnya ya. Karena nolnya sama-sama 1, berarti kalian coret masing-masing 1. Maka menjadi 64 dibagi 6. 64 bagi 6 hasilnya adalah 9. Berarti 9 jam. Nah, setelah kita ubah satu persatu ya, secara terpisah tadi, kita kembalikan ke soalnya. Tadi soalnya kan penjumlahan, berarti hasil dari perubahan tiap satuan tadi ya. Berarti 3 jam itu dari 10.800 detik kalian tambahkan dengan perubahan 640 menit yaitu 9 jam. Berarti 3 jam ditambah 9 jam hasilnya adalah 12 jam. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, 8 jam dikurang 75 menit sama dengan titik-titik jam. Nah, di sini ada satuan jam dengan nilai 8. Kemudian ada satuan menit dengan nilainya 75. Nah, kedua satuan ini kita arahkan ke satuan jam. Dan juga menit juga seperti itu, kita arahkan ke jam. Berarti perubahan satuannya akan kita ubah menjadi satuan jam. Nah, kita tampilkan tabelnya, perubahannya nanti tinggal kalian lihat tabelnya perubahannya ke arah mana, seperti itu ya. Nah, kita masih mengerjakan secara terpisah ya. Berarti 8 jam akan kita ubah menjadi jam ya, karena kan tadi arah perubahannya ke arah jam ya. Nah, karena satuannya sama, yaitu sama-sama satuan jam, maka tidak ada perubahan yang harus kita ubah, maka nilainya tetap sama 8 jam seperti itu ya. Kalau satuannya sama ya, tidak ada perubahan, berarti nilainya tetap sama ya. Kemudian yang kedua 75 menit. Nah, tadi arah perubahannya ke arah jam, berarti menjadi 75 menit sama dengan titik-titik jam. Nah, perubahannya menit menjadi jam. Maka jika kalian melihat tabel, itu menit ke jam itu ada di baris keempat. 1 menit sama dengan 1 bagi 60 jam. Ya, menit ke jam. Maka cara pengerjaannya adalah dibagi. Berarti 75 kalian bagi dengan 60 ya, pembagian ya. Nah, di sini jangan kalian coret 0 dari 60-nya ya, karena 75 itu tidak punya 0 di belakangnya. Maka yang harus kalian lakukan ya pembagian 75 dibagi 60. Kita cari ya dengan susun ke bawah atau menggunakan porogapit ya, susun ke bawah pembagiannya. 75 dibagi 60. 60 ini anggap aja perkalian 6 ya. Berarti 60 kali 1 sama saja dengan 6 kali 1. Tinggal kalian tambahkan aja nolnya di belakang gitu kan. 6 kali 1 6. Berarti 60 kali 1 60 seperti itu. 6 kali 2 atau 60 kali 2 120. 60 kali 3 180. 60 kali 4 240. 60 kali 5 300 dan begitu seterusnya ya. Nah, lanjut. 75 bagi 60 berarti kita akan cari perkalian 60 yang mendekati angka 75, yaitu 60 kali 1 ya. 60 kali 1 hasilnya 60. Kemudian lanjutkan dengan pengurangannya. 75 dikurang 60 hasilnya adalah 15. Nah, selanjutnya kalian bagi lagi 15 bagi 60. Kan nggak bisa. Nah, agar bisa kalian tambahkan 0 di belakang 15-nya menjadi 150. Nah, penambahan 0 ini yang pertama kalian sertakan dengan koma di atasnya, di samping 1 ya, berarti 1 koma.
Nah, sekarang kita mencari perkalian 60 yang mendekati 120 ya. Berarti ada 60 kali 2 ya, berarti 2. 150 dibagi 60 hasilnya adalah 2. 2 kali 60 120, lanjutkan dengan pengurangan. 150 dikurang 120 hasilnya 30. Nah, 30 bagi 60 nggak bisa, kita tambahkan 0 lagi. Di belakang 30 menjadi 300 sekarang angkanya. Nah, untuk penambahan 0 berikutnya itu tidak disertai dengan koma. Seperti itu ya, hanya penambahan 0 pertama saja yang harus disertai dengan koma. 300 bagi 60 itu hasilnya adalah 5, karena 60 kali 5 menghasilkan bilangan 300. Berarti pembagiannya 300 bagi 60 hasil adalah 5. 5 bagi 60 300. Maka hasilnya 75 bagi 60 adalah 1,25. Nah, berarti 1,25 jam ya. Nah, berhubung satuannya sudah kita ubah menjadi satuan jam semua, maka kita kembalikan ke soalnya. Ya, soalnya itu kan pengurangan, berarti 8 jam akan kita kurangkan dengan 1,25 jam. Hasil dari perubahan 75 menit ke jam ya. Nah, 8 dikurang 1,25. Berarti ini pengurangan desimal ya. Nah, di mana 8 ini merupakan satuan ya. Kemudian 1,25 jam ini posisi satunya itu ada di bawah 8 ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk pengurangan desimal ya, karena 8 itu tidak ada koma, kita tambahkan komanya di belakangnya, berarti menjadi 8,00 agar menyesuaikan dengan 1,25-nya ya, karena kan pengurangan desimal itu harus kita sejajarkan komanya, seperti itu ya. Nah, kita kurang 0 kurang 5 kan nggak bisa, pinjam ke angka 0. Nah, tapi karena depannya 0, kita pinjam ke angka 8-nya ya. Berarti 0 yang paling belakang kita ubah ya menjadi 10. Kemudian 0 yang di tengah kita ubah menjadi 9 dan 8 menjadi 7. Seperti ini ya. Untuk perubahan angkanya. 10 dikurang 5, 9 kurang 2 hasilnya 7. Kemudian komanya kalian turunkan saja. 7 kurang 1 hasilnya adalah 6. 7 kurang 1 hasilnya adalah 6. Nah, jika kalian bertanya kenapa 0 yang di tengah itu menjadi 9, ya karena kalau gampangnya 0 yang paling belakang itu kan harusnya minjamnya ke 0 di depannya. Berhubung 0 itu tidak punya nilai, ya tidak ada yang bisa kita pinjamkan, otomatis 0-nya harus pinjam ke angka berikutnya. Ya berarti kan 0 yang di tengah itu kita loncatin, seperti itu ya. Nah, karena 0 yang kita loncatin itu gampangnya udah ubah saja menjadi angka 9. Gitu ya. Nah, tadi hasil pengurangannya adalah 6,75 jam. Berarti hasilnya adalah 6,75 jam. Berikutnya soal nomor 4. 47 menit dikurang 1800 detik sama dengan titik-titik menit. Nah, di sini kalian perhatikan ada satuan menit dengan nilai 47, kemudian ada satuan detik dengan nilainya 1800 ya. Nah, kedua satuan ini akan kita ubah ke arah menit ya. Kita akan ubah kedua satuan tersebut menjadi satuan menit ya. Nah, tadi dari soal 1 sampai soal nomor 3 kita mengerjakannya secara terpisah ya. Nah, sekarang di sini kita langsung saja mengerjakan tanpa kita pisah ya. Nah, di sini jika kalian perhatikan, kita tampilkan dulu tabelnya ya. 47 menit kita arahkan kan ke menit. Berarti satuannya menit akan kita ubah ke menit. Nah, berarti kan satuannya sama tuh, menit dengan menit. Nah, tidak ada perubahan, maka nilainya tetap sama, 47 menit. Ya, kalian beri tanda kurung tidak apa-apa ya. Nah, kemudian dikurang 1800 detik akan kita ubah menjadi satuan menit. Berarti detik ke menit ya, bacanya berarti detik ke menit. Nah, jika kalian melihat tabel detik ke menit itu ada di urutan ke-5 ya. Detik menjadi menit, maka cara pengerjaannya adalah pembagian. Berarti 1800 ya dibagi 60 seperti itu ya. Beri tanda kurung ya. Selanjutnya
47 menit sama dikurang hasil pembagian 1800 dibagi 60. Nah, di sini pembagian 1800 punya 02 di belakang, 60 punya 01 di belakang. Kita coret saja nolnya masing-masing 1 karena yang paling sedikit nolnya kan hanya 1 yaitu punya 60. Kita coret nolnya 1 masing-masing 1 ya. Ingat, coret masing-masing 1 karena nol paling sedikit hanya 1. Berarti 180 dibagi 6. Nah, gampangnya kan 18 dibagi 6 seperti itu ya. 18 bagi 6 berarti 6 kali 3 ya. Berarti 18 bagi 6 hasilnya 3. Nah, karena 180 bagi 6 tinggal tambahkan 0 di belakangnya menjadi 30 ya. Jadi 30 menit ya. Nah, kita karena sudah sama-sama satuannya menit ya, 47 menit dikurang 30 menit, maka hasilnya adalah 17 menit. Seperti itu ya. Oke, berikutnya soal nomor 5. 2400 detik ditambah 6 jam sama dengan titik-titik menit ya. Di sini kita punya dua satuan yang akan kita ubah. Yang pertama detik dengan nilai 2400 akan kita ubah menjadi menit. Kemudian ada 6 jam juga akan kita ubah ke arah menit semuanya ya. Detik ke menit ya, kemudian 6 jam ini juga akan kita ubah satuannya menjadi menit. Nah, untuk 2400 detik, nah, kalian perhatikan berarti detik arahnya ke menit, detik ke menit. Tabelnya tadi ya sama, berarti ada di yang baris ke-5, detik ke menit. Berarti cara pengerjaannya kalian bagi. Berarti 2400 dibagi 60, kalian beri tanda kurung ya. Ditambah 6 jam akan kita ubah ke menit. Berarti satuan jam akan kita ubah ke arah menit. Jam ke menit itu ada di baris pertama. 1 jam 60 menit ya. Jam ke menit berarti cara pengerjaannya dikali. Berarti 6 kalian kalikan dengan 60. Seperti itu ya. Beri tanda kurung supaya tidak tercampur dengan penjumlahannya gitu ya. Selanjutnya hasil pembagian dari 2400 dibagi 60. Nah, ini sama-sama memiliki 0 di belakang. Paling sedikit 1, kita coret saja nolnya 1 seperti itu ya. Nah, berarti menyisakan 240 dibagi 6. 24 bagi 6 kan 4 ya. Nah, berhubung 240 bagi 6 berarti 40 seperti itu. Tinggal tambahkan 0 aja di belakang ya. 40 ditambah hasil perkalian 6 kali 60. 6 kali 6 kan 36. Berarti kalau 6 kali 60 360 seperti itu ya. Hasil penjumlahannya adalah 40 ditambah 360, hasilnya 400 menit. Seperti itu ya teman-teman dan semuanya. Nah, di sini tinggal kalian pilih saja mana yang mau kalian lakukan dalam menyelesaikan. Mau kalian kerjakan secara terpisah satu-satu ataupun secara kelompok. Kalau ini kan kelompok ya, langsung kalian kerjakan di bawahnya tanpa kalian pisahkan. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan kalian paham apa yang saya jelaskan di materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.